Oke, ini adalah video tutorial gimana caranya menggunakan dashboardkeren.com ya. Pertama, kalian itu kan punya data ya dari si spreadsheet seperti ini contohnya. Nah, dari data ini yang pertama kalian lakukan adalah kalian klik file lalu kalian download ya. Jadi Microsoft Excel, nggak masalah. Nah, setelah kalian download ya, filenya udah kalian download nih, data penjual mobil, kalian tinggal langsung buka dashboardkeren.com ya. Untuk video ini kalian bisa lihat di manual guide-nya, nanti di sini bakal ada videonya. Kalian tinggal pilih buat dashboard ya, pastiin kalian punya kredit. Kalau misalkan kalian belum punya kreditnya, kalian bisa beli di sini ya dengan harga 50.000 dan paket-paket yang lainnya. Nah, untuk bikin satu aplikasi, satu dashboard itu membutuhkan sekitar 400 kredit ya. Jadi dia harus 4 kali generate apa aja, code GS, index, terus scripts dan juga styles. Nah, di sini gue bakal contohin. Pertama kita upload dulu nih filenya, ya kan, file data kita, data penjual mobil. Kita upload. Habis itu kita prompt ke si dashboard keren ini ya. Di dashboard keren ini kita prompt misalkan buatkan saya dashboard keren yang keren dari data yang saya upload. Nah, penting juga buat teman-teman, yang pertama itu si dashboard keren ini cuma bisa bikin dashboard dari satu tab sheet aja, tab sheet yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin di sini ada beberapa tab sheet, nah pastiin dia di tab sheet yang pertama dan dia cuma bisa bikin di tab sheet yang pertama ini aja untuk yang sekarang, bukan model yang update nanti. Nanti lama-lama juga terupdate, nanti baru bisa. Jadi untuk model yang sekarang dia cuma bisa bikin satu tab sheet ini yang dijadiin dashboardnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa tab sheet, berarti harus dipecah jadi satu file. Itu yang pertama. Nah, terus kalian tinggal prompt buatkan saya dashboard keren dari data yang saya upload dengan tema misalkan saya mau temanya itu biru dan putih ya. Habis itu kalian tinggal klik generate aja. Nah, nanti si dashboard keren ini bakal ngirimin codingannya. Nah, ini dia udah ngegenerate codingannya. Nah, di sini bisa dilihat file ini untuk kode .gs ya. Terus juga ada catatan untuk web app lebih aman pakai spreadsheet ID ya, open by ID. Jadi nanti di config kita harus masukin spreadsheet ID-nya, bukan get active spreadsheet. Nah, ini kita tinggal copy aja. Habis itu kita ke spreadsheet lagi, spreadsheet kita. Terus kita pilih extension dan ke menu app script ya. Nah, di app script ini kita bisa lihat di sini ada nama project ya. Nama projectnya bisa kalian ganti, misalkan dashboard penjualan mobil. Terus di sini ada kode .gs ya. Kalau misalkan kalian pakai bahasa Indonesia, di sini bisa K, pakai kode bukan code. Nah, karena ini saya bahasa Inggris jadi code .gs dan ini masih kosong. Nah, kalian harus pastiin harus sama persis sama yang ada di sini. Kalau dia pakai C besar, di sini juga harus pakai C besar. Kalau di sini pakai K, di sini juga harus pakai K. Kalau di sini pakai kode pakai C, di sini juga harus pakai C. Nah, kalian copy codingan dari si dashboard keren ini, habis itu kalian hapus codingan yang udah ada ya, dan kalian paste ya, Ctrl V. Habis itu kalian save, Ctrl S atau klik ini. Setelah itu kalian balik lagi ke dashboard keren ya, habis itu lanjut batch berikutnya ya, diklik aja atau buat prompt kayak gini, lanjut buatkan index.html, generate. Kita tungguin sampai dia generate codingannya selesai. Nah, ini codingannya sudah jadi. Kita disuruh bikin file ini untuk index ya, dengan I besar. Kita copy file indexnya, habis itu kita balik ke si app script dashboard kita. Lalu kita tambahkan add a file yang tanda plus ini, lalu klik yang HTML dan tulis index dengan I besar sesuai yang ada di sini ya. Habis itu kita paste aja, ini semuanya kita hapus dulu, lalu kita paste codingannya.
Nah, setelah itu kita tinggal scroll ke bawah di dashboard keren, lalu klik lanjut batch berikutnya, ya. Habis itu kita generate. Nah, tungguin codingannya dibuat. Nah, ini codingannya udah jadi, ya. Dia harus bikin file namanya stylus.html, ya. Ini kita copy, ya. Habis itu kita ke app script kita, lalu tambahkan file HTML, lalu tulis stylus, ya, dengan S besar. Ini kita hapus, lalu kita paste, ya. Jadi harus sesuai dengan nama yang di sini, stylus.html. Ini stylus.html. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, lalu klik lanjut batch berikutnya. Jadi dia nanti bakal harus ada 4 file. Nah, ini kita tinggal klik generate, ya. Kita tungguin codingannya jadi. Nah, ini codingan yang terakhir, yaitu script. Jadi setiap file dashboard yang akan kita bikin, dia akan ada 4 file, ya. Yaitu pertama itu adalah kode.gs, ini untuk backend. Terus index HTML, ini untuk tulisan. Styles itu untuk warna, ya. Lalu scripts itu untuk JavaScript-nya. Nah, ini tinggal kita copy aja, lalu buat file script dengan S besar. Kita plus ke HTML, lalu scripts, ya. Lalu isinya kita hapus saja dan kita paste. Kita save, ya, Ctrl S. Setelah itu kalian balik dulu ke kode.gs. Kenapa? Karena kita harus paste spreadsheet ID-nya, ya, yang tadi saya bilang. Jadi harus dipaste spreadsheet ID-nya, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin dashboard yang keren untuk file spreadsheet kalian, kalian tinggal upload filenya, lalu prompt dan tungguin 4 kali generate file codingannya. Code GS, index HTML, styles dan script, ya. Kalian bisa lihat manual guide-nya, ya. Di sini ada manual guide-nya. Di sini ada langkah 5. Jadi setelah copy paste kode lengkap, kode langkah yang kelima itu pastikan isi spreadsheet ID, ya. Kalian ke app script kalian. Nah, di config ini ada paste spreadsheet ID here, ya. Harus paste spreadsheet ID kalian di sini. Nah, spreadsheet ID itu dapetnya dari mana? Kita balik ke si spreadsheet kita. Lalu dari setelah garis miring CD nih, ya, dari 1 ini sampai garis miring sebelum edit sampai 8, ya, dari 1 sampai 8 itu adalah spreadsheet ID kalian. Jadi kalian copy setelah garis miring D ini dan sampai sebelum garis miring edit, ya, dari 1 sampai 8 kalian copy, Ctrl C, lalu ganti paste spreadsheet ID ini, ya. Kita paste. Nah, di sini kalau kalian lihat ada tanda petik, ya. Ini ada tanda petik, di sini ada juga tanda petik. Nah, ini biarkan aja. Yang kalian ganti itu dari paste sampai here, ya. Jadi kalian ganti di sini. Kalian paste aja. Habis itu kalian save atau Ctrl S. Nah, setelah kalian ganti, kalian tinggal deploy aja, ya. New deployment. Lalu kalian namakan dashboard kalian. Lalu ini web app-nya execute as saya atau me. Lalu siapa yang boleh akses? Bisa anyone, siapa saja. Habis itu kita deploy. Habis itu kita authorize access, ya. Klik yang ini. Setelah itu kita klik advance, ya. Seperti ini nih, ada advance dan go to dashboard penjualan mobil, ya. Habis itu kita scroll ke bawah, lalu klik continue. Dan dashboard keren kalian untuk file spreadsheet kalian sudah jadi. Ini linknya. Jadi kalian tinggal klik aja dan dashboard spreadsheet kalian sudah jadi, ya. Gampang kan? Simple, cepat. Nah, terus kalau misalkan kalian terjadi misalkan tampilannya nggak sesuai yang kalian mau atau kalian mau ganti, ya. Misalkan kayak di sini ada scroll ke kanan gini. Saya maunya full satu website. Lalu kalau misalkan tampilannya kalian kurang puas karena di sini harus di scroll ke kanan ke kiri, apalagi kalau misalkan agak dekat ya harus di scroll begini. Atau kalau misalkan kalian mau ganti grafiknya dan lain sebagainya, kalian tinggal minta ke si dashboard keren ini untuk revisi. Misalkan
Di sini tampilannya yang punya saya itu harus di scroll ke kanan dan ke kiri. Saya tinggal bilang saya mau memperbaiki tampilannya karena dia nggak memenuhi satu window. Jadi saya harus scroll ke kanan dan ke kiri. Saya mau dia scroll ke bawah aja dan fit ke satu window ya, ke satu halaman. Nah, kalian tinggal bilang apa yang kalian mau ya, yang kalian mau improve, yang kalian mau perbaiki. Habis itu kirim ke dashboard keren. Nanti dia bakal bikinin codingan untuk kalian lagi, dan kalian tinggal copy dan paste codingan tersebut. Nah, sekarang udah ada codingannya. Nah, dia bakal ngasih codingannya lagi. Dia bilang ini codingan untuk stylus.html. Saya sudah perbaiki, tabel lebih rapat, turun ke bawah. Nah, kita tinggal copy aja ya. Habis itu kita ke AppScript kita ya. Lalu kita klik yang stylus ya, karena dia bilang suruh ganti stylus ya. Habis itu kita tinggal blok semuanya, Ctrl A dan Ctrl V ya. Habis itu kita save. Setelah itu kita tinggal deploy ulang aja ya. Lalu kita namain dashboard update dan deploy ya. Makanya kita buat jadi 4 bagian. Biar apa? Biar kalau misalkan kita mau ngerubah warna, itu nggak semua file kita ubah. Nah, habis itu tinggal kita klik aja web app-nya. Nah, berbeda ya hasilnya. Yang ini kita harus scroll ke kanan dan ke kiri. Yang ini hasilnya satu halaman full. Jadi lebih bagus. Jadi terserah kalian. Misalkan saya mau warnanya lebih rame, nggak cuma biru doang. Nah, saya tinggal ke dashboard keren. Saya bilang saya mau warnanya lebih variatif ya. Untuk chartnya tidak hanya biru saja. Nah, kita tinggal kirim. Habis itu tungguin si dashboard keren ini, bikin codingannya. Nanti kita tinggal copy dan paste aja codingannya. Nah, ini codingannya sudah jadi ya. Kita tinggal copy aja ya. Yang kita ganti sekarang adalah si scripts.html ya. Kita tinggal ke AppScript kita, lalu kita ganti si script HTML, pilih semua, Ctrl A, lalu kita hapus dulu dan Ctrl V ya. Habis itu kita save. Habis itu kita tinggal deploy ulang aja ya, namain dashboardnya warna-warni. Habis itu kita deploy aja. Dan ini yang model terbaru untuk chartnya ya, warnanya lebih variatif. Berbeda dengan yang ini, berbeda dengan yang ini ya. Jadi semuanya kendalinya ada di kalian. Kalian tinggal perintah, kalian mau seperti apa. Kalian mau ganti warna, ganti tren, ganti chart, itu terserah kalian. Dan kalian tinggal upload aja filenya dan minta untuk buatkan dashboardnya ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan dashboardkeren.com. Kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung kontak kita di email support kita atau di WhatsApp admin kita ya. Kalau kalian ada kesulitan dan ada masalah, dan kalau misalkan terjadi misalkan saya ada error, bisa jadi karena si apps spreadsheet ID-nya belum dimasukin, atau bisa jadi kalian codingannya salah. Jadi kalian bisa tanyakan lagi ke si dashboard keren ini. Oke, jadi itu untuk video manual guide dari dashboardkeren.com. Kalian harus generate 4 file ini ya, harus lengkap. Kalau cuma 3 nggak bisa, kalau cuma 2 nggak bisa. Jadi harus 4, nggak bisa 1, nggak bisa 2, nggak bisa 3. Dengan begitu kalian sudah jadi dashboard kalian. Kalian bisa filter di sini, CityCar, lalu nanti dia bakal secara otomatis berubah. Misalkan untuk MVP ya, 81 transaksi untuk semua kategori,
nanti dia bakal berubah ya. Jadi seperti itu. Cuma dengan 50.000 aja kalian udah bisa dapetin dashboard keren secanggih ini tanpa ribet ya. Terima kasih banyak, jangan lupa like dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.